Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Aqsa rahimakumullah. Bersyukur datang Allah, monggo sami-sami kita lafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tidur kita. Karena kita tidak pernah tahu pas berangkat tidur apakah kita masih dibangunkan oleh Allah kembali. Mari sahak dados contoh nggih. Berangkat tidur, kemudian paginya bahkan tengah malamnya sudah tidak bangun lagi. Untuk itulah setiap momen yang dianugerahkan oleh Allah, pesannya Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Salawat lan salam Allah mugi kalimpah dumateng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku kata Nabi, berarti dia telah mencintai aku. Wa man ahya an sunnati, maka kita semuanya dicatat oleh Nabi sebagai orang yang mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintai aku, maka jaminannya Nabi adalah dia akan bersama-sama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maka sering-seringlah membaca sholawat. Monggo Bapak Ibu minta sama Allah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah pagi ini memberi kita ilmu, memberi rezeki yang baik, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kehilangan salah satu jamaah kita kembali dan harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, almarhum Bapak Sutekno. Semoga beliau digolongkan husnul khatimah, yang salah satu tandanya beliau diwafatkan di hari Jumat, dan kita semua jadi saksi bahwa beliau adalah orang yang baik. Untuk itu perlu kita semuanya mengambil hikmah
di balik wafatnya saudara kita itu, dan sebelum itu kita pantas dan hendaknya selalu mendoakan beliau dan saudara-saudara muslim kita. Untuk itulah kita perlu dan seyogianya selalu membaca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal doa yang selalu kita baca adalah Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Jamaah sekalian, wafatnya Pak Tik mengingatkan kita ayat Allah di Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ditandaskan di ayat berikutnya 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum, nyun pangapunten kalau jamaah sekalian belajar bahasa Arab, huruf la dalam wala nabluwannakum itu posisinya sebagai lamut taukid, lam untuk penekanan, yang artinya la dalam lamut taukid itu adalah sungguh, kata Allah. Berarti kalau wala nabluwannakum, dan sungguh akan kami uji kalian. Terus ketika kita hidup, kata Kiai Gontor itu, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Itu nasihatnya Kiai Gontor. Sedangkan saat ini kita posisinya memang hidup. Maka apa kata Allah? Akan kami uji kalian. Dengan apa? Yang pertama, bi syai'im minal khauf, dengan sesuatu rasa takut. Terus wajar lan lumrah Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menguji kita dengan sedikit rasa takut. Ketika kita belum nikah, kita takut kalau tidak dapat jodoh. Ketika kita sudah nikah, kita takut kalau tidak punya anak. Ketika sudah punya anak, takut kalau tidak bisa ngopeni anak dengan baik. Ketika belum mendapatkan kerja, kita diuji. Tetapi begitu mendapat kerja, kita juga diuji. Bisa tidak kita amanah terhadap pekerjaan kita. Pendek kata, itulah yang akan diujikan oleh Allah. Termasuk rasa takut ketika kita semuanya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kemudian wal ju'. Ujian yang kedua di Al-Baqarah 155 ini adalah ujian rasa lapar. Ning kula yakin 100% ingkang rawuh niki seandainya sehari pengen makan 5 kali, insya Allah sing didahar wonten nggih. Alhamdulillah. Ningali kawontenan sederek kita ingkang wonten Palestina, ingkang wonten Libanon dan seterusnya. Yang Israel semakin membabi buta, maka tadi salah satu doa yang saya panjatkan setelah sholat tadi, Allahumma ansuril Islam wal muslimin
fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, anugerahi pertolongan kepada orang Islam di mana saja dan kapan saja. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan sekitarnya. Kemudian Allah menyebut berikutnya, wa naqsim minal amwal. Jadi setelah kita diuji walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju', kemudian yang kedua wa naqsim, yang ketiga wa naqsim minal amwal. Naqis itu maknanya berkurang. Minal amwal dari harta. Nek bahasanya orang bisnis, dalam bisnis itu pasti fluktuatif. Pasti kadang-kadang ada naiknya, tapi kadang-kadang juga ada turunnya. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita dengan berkurangnya harta kita. Maka di Al-Hadid surat ke-57 ayat 23 Allah dengan tegas menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu bersedih, kata Allah, atas apa yang luput dari kalian. Normali kula jenengan sami pasti pengene duwite oke. Dulu pas kula teng kamar masjid niki, dulu saya bercita-cita, ya Allah, enake ya duwe omah kaya wong KPR gitu. Alhamdulillah diwujudkannya baru sekarang. Nah, karena sekarang kula boten domisili wonten Watu Gajah, alhamdulillah sejak 3 bulan yang lalu kula domisili wonten KPR Pusaka Araya Tambak Emas, Stadion Ngetan Siti ini. Ini memberikan pelajaran bahwa jangan putus asa dalam doa. Hari ini kita berdoa mungkin tidak langsung makjeleb Allah ngasih, tapi mungkin Allah memberinya pada waktu-waktu yang akan datang, yang kita tidak pernah tahu. Maka jangan pernah putus asa dalam doa. Itu pesannya Allah. Kemudian jamaah sekalian, kembali ke Al-Baqarah 155. Wal anfus. Ini bagi keluarganya Pak Tekno dan kita semuanya, bahwa Allah pasti akan mengurangi anfus, jiwa, baik diri kita maupun orang lain, termasuk orang-orang yang kita cintai. Wasamarat. Ujian berikutnya, Allah akan menguji kita dikurangi buah-buahan. Derek empati juga nggih, saudara-saudara kita petani saat ini jujur mawon sedang mengeluh karena antara kadang-kadang yang dikeluarkan untuk mengolah pertanian dengan yang didapatkan kadang-kadang tidak balance, tidak imbang. Nah, ketika semua itu diujikan oleh Allah, apa solusinya yang harus kita siapkan? Ayat menika diakhiri dengan kalimat wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti di balik semua musibah ujian yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka solusinya yang pertama adalah
bersabar. Ngapa gampang? Tidak gampang, tidak mudah. Karena sabar itu latihannya sampai kita meninggal. Maka bentuk kesabaran itu disebutkan oleh Allah. Siapa orang-orang yang sabar itu? Adalah dengan senantiasa mengucapkan kalimat istirja yang diungkap oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ini ayat berikutnya, yaitu ayat 156. Sinten sing diwastani sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya, termasuk tadi yang namanya ujian-ujian itu adalah miliknya Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, kula lan panjenengan sami monggo belajar untuk yakin, menanamkan keyakinan yang kuat bahwa semua yang diberikan oleh Allah termasuk dalam hal musibah itu adalah bentuk daripada keimanan kita, yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah. Maaf, kadang-kadang kita di HP itu WA teman kita atau kita dapat WA dari teman. Qadarullah ya, kita bisa ketemu. Berarti ini takdirnya Allah yang mempertemukan kita dengan saudara kita. Pagi hari ini kita mengatakan qadarullah ya, kita masih bisa bersama-sama sholat jamaah subuh di Masjid Al-Aqsa. Artinya apa? Monggo kita semuanya belajar bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir Allah. Apakah, maaf kalau pakai emoji WA ngeten, apakah itu takdir yang jempolnya ke atas, artinya takdir yang baik, atau yang syarrihi? Kalau yang jempol tadi khairihi, tapi kalau yang jempol ke bawah itu syarrihi. Apakah itu ketentuan takdir Allah yang baik, artinya sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita, ataupun itu sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita? Maka semuanya itu monggo diyakini sebagai takdirnya Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 51 Allah firmankan, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Terus solusi yang kedua, monggo jamaah sekalian yakini bahwa semua yang menimpa kita, apakah sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang kurang menyenangkan, tidak lain adalah mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwa itu adalah qadarullah, atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jamaah sekalian, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Baihaqi, Rasulullah bersabda, bersegeralah kamu bersedekah. Kenapa? Sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang lainnya, dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, cepat-cepatlah bersedekah. Sekali lagi, karena bala itu tidak akan bisa mendahului sedekah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di hadis yang lainnya, selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jika kalian tidak memilikinya, bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Masya Allah. Ini menunjukkan tidak ada alasan kita tidak bersedekah. Sampai Nabi berpesan, janganlah kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun, kata Nabi. Walaupun hanya dengan menampakkan muka yang manis kepada orang lain. Jadi tidak ada alasan, wah saya nggak bisa sedekah. Dan pernah di zaman Rasulullah itu ada yang bahasa kita peradul ke Nabi. Rasul, kesempatan kami untuk bersedekah dimonopoli oleh orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya bisa bersedekah, sementara kami tidak bisa bersedekah. Dengan tersenyum Rasulullah memberikan jawaban, mau tidak kamu? Saya kasih informasi sesuatu yang bisa kamu lakukan, yang itu bisa menyalip ya, bisa menyalip sedekah mereka. Tentu ya Rasulullah. Maka Nabi menyabdakan, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali seperti yang kita praktekkan dalam zikir sesudah sholat. Bayangkan ketika ini dipraktekkan oleh orang yang tidak mampu, bisa menyelip sedekahnya orang kaya. Tapi ini ketika dilakukan oleh orang kaya, bisa nyalip lagi orang-orang yang tadi menyalipnya. Masya Allah. Inilah hebatnya. Maka termasuk nyun pangapunten, ingkang rawuh pasti punya keyakinan awake dhewe niki jujur mawon. Kalau kita disindir oleh Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, kula niki lek ken mlebet swarga dereng patut, tapi lek harus masuk neraka tidak kuat. Gimana itu tulisan? Masuk surga dereng patut karena amal kita yang baru sedikit. Tapi kalau harus masuk neraka, siksa yang paling ringan, ini ibaratkan kaki kita menginjak kerikil kecilnya neraka, otaknya mendidih. Itu paling ringan. Bagaimana dengan siksaan yang lebih berat daripada itu? Maka monggo jamaah sekalian kita berikhtiar, kita berusaha. Kalau sudah menyadari bahwa kita itu banyak dosa, Nabi pernah ngasih contoh nyun pangapunten. Suatu ketika Nabi membawa tongkat ya, tongkat yang biasa untuk tekan itu. Nah, tiba-tiba melewati satu pohon, kemudian Nabi memukulkan tongkatnya itu ke pohon ini, tok 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 itu. Tiba-tiba rontoklah daun-daun yang kering. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat waktu itu, wahai sahabat, kalau kamu pengen dosamu diampuni Allah seperti rontoknya daun yang kering dari pohonnya, maka sering-seringlah mengucapkan tasbih. Pripun ucapannya Bapak Ibu? Subhanallah. Sering-seringlah mengucapkan tahmid. Pripun? Alhamdulillah. Sering-seringlah mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Sering-seringlah mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kalau digandeng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambahi la haula wala quwwata illa billahil
aliyil azim. Atau yang lainnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Monggo sekali aja 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah rahimakumullah. Solusi yang terakhir, yang keempat, ketika Allah menguji kita, tidak ada cara lain kecuali bertakwa dengan cara kita selalu bersyukur. At-Tolak ayat 2 dan 3 sudah mengajarkan kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun, kata Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kita yakin kita sedaya itu selalu dihinggapi masalah. Kalau menurut Ustadzah Lutfiyah Sungkar, kita itu dihiasi 1001, berarti 1001 masalah. Maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah, dan insya Allah Allah memberi jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak terkira. Jamaah sekalian, kendalikan emosi, kendalikan nafsu, kendalikan syahwat supaya kita selamat. Kita prihatin nggih, kurang lebih seminggu yang lalu kula ningali berita teng TV. Lagi terkejut juga ya, ngelus dodo. Ada seorang istri yang nauzubillah merencanakan pembunuhan terhadap suaminya dengan cara nabok nyilih tangan. Dia nyewa orang untuk membunuh istrinya, untuk membunuh suaminya, dengan cara disuruh pura-pura jadi begal. Begitu dieksekusi oleh yang nyuruh ini sampai dibunuh. Maka ketika yang membunuh ini tertangkap, dia cerita bahwa otak atau dalangnya adalah istrinya sendiri, maka istrinya ditangkap. Ketika istrinya ditangkap di BAP, dia ditanya, kenapa kamu kok bisa melakukan perbuatan sesadis itu? Mengerikan, ibu-ibu, jawabannya di luar nalar kita sebagai manusia. Yang pertama dia menjawab, karena suami saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Nauzubillah. Maka Rasulullah sebenarnya sudah mengingatkan nggih, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung yang pertama man aslama, orang yang telah berislam. Monggo dijaga. Hari ini kita Islam, besok Islam, sampai mati kita pertahankan keislaman kita. Khotib biasanya di mimbar ini sering berpesan di ayat surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ruziqa kafafa, yang beruntung itu kata Nabi yang diberikan oleh Allah rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup. Maka monggo jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan pengen sugih napa pengen cukup, kira-kira jenengan jawabnya apa? Alhamdulillah. Kok boten pengen sugih? Yang belakang komen, sugih urung mesti cukup. Tentu yang paling ideal ya sugih, ya cukup. Cuman nglumpuk niku angel. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, yang ketiga orang yang qanaah atas pemberian Allah berapapun itu.
Nauzubillah, istri tadi menjawab, kenapa dia membunuh suaminya? Karena suaminya, maaf ya, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ngelus dodo kita. Kemudian apalagi? Ternyata jawabannya yang kedua tidak kalah mencengangkan lagi. Kata dia, karena saya akan menikah dengan pil saya. Dengan pria idaman lainnya. Sing gumune Marsono niku, lha opo ngono dadak dipateni niku. Lelek wis ora seneng atau sudah ada yang disenengi yang lain, mbok enggak usah cara pateni ngoten nggih. Wong ada fasilitas negara. Teng Kilen Prapatan Sukamara lor dalan nika. Nek Magetan. Sing gambare timbangan ngene Pak Isra. Nggih. Kenapa harus mengambil langkah menghabisi nyawanya suami? Maka inilah yang sering kita sebut innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu akan menyuruh mengarahkan manusia kepada keburukan. Semoga di balik ujian yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, Allah memberikan solusi yang terbaik bagi kita sekalian. Pesan Allah, la tayasu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Syakur, kami bersyukur kehadiratmu ya Allah. Engkau bangunkan kami di pagi hari ini. Engkau beri kesempatan kami untuk bisa melaksanakan ibadah, silaturahmi, dan thalabul ilmi. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, anugerahi kehidupan dunia kami, hidup yang penuh kebahagiaan. Mudahkan setiap urusan kami ya Allah. Urusan rumah tangga kami, urusan pekerjaan kami, urusan kesehatan kami, urusan pendidikan anak cucu kami. Wabil khusus mudahkan urusan ibadah kami kepadamu ya Allah. Sekiranya Engkau memberikan ujian kepada kami, anugerahi kami ya Allah jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Jadikan kami pribadi-pribadi yang sabar dalam menerima ujian atau musibah. Anugerahi kami sikap istirja dengan penuh keyakinan bahwa semua yang Engkau anugerahkan semuanya akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang memiliki keyakinan bahwa apapun yang Engkau ujikan adalah sudah Engkau takdirkan ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami sifat untuk bisa bersyukur, salah satunya dengan Engkau berikan kami kelapangan rezeki, Engkau berikan kami kelapangan hati untuk bisa bersedekah. Ya Allah, anugerahi kami semua kesehatan. Anugerahi kami panjang umur yang terhias dengan kebaikan. Jangan biarkan umur kami terhias dengan dosa dan maksiat. Suatu saat kelak ya Allah, di saat takdir kematian telah Engkau gariskan untuk kami, izinkan dan ridhoi kami menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kematian kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Rabb, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih salihah. Kumpulkan kami ya Allah
sebagaimana kami berkumpul di masjid ini kelak di syurga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Donga dinunga mugi-mugi Allah paring panjang umur, kita dipun panggihaken wonten sanes wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.